Seorang presiden dipaksa kencan buta yang sudah diatur oleh neneknya. Tapi dia memilih pergi ke klub malam mencari gadis-gadis cantik. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh adik dan neneknya. Mendatangkan beberapa gadis cantik untuk menemani minum. Tanpa diduga, presiden melihat seorang gadis yang bertemu beberapa hari yang lalu. Awalnya, gadis itu hanya ingin kuliah. Tapi orang tuanya menjodohkan dengan tuan tanah dari desa sebelah. Kebetulan seorang presiden baru saja selesai menghadiri acara di desa itu akan pergi. Melihat orang tuanya masih mengejarnya, dengan buru-buru dia masuk ke mobil presiden. Setelah menjelaskan masalahnya pada presiden, presiden lalu menjalankan mobilnya. Setelah merasa aman, gadis itu kemudian turun dan mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan pada presiden. Sebagai bayaran karena sudah menolongnya. Tapi dia mengambil kembali $2 dari presiden untuk ongkos naik bus menemui kakaknya di kota. Demi menghasilkan 5 juta untuk biaya kuliah, kakaknya mengajaknya bekerja di klub malam menjadi penjual minuman keras. Saat berada di ruangan, dia melihat presiden yang mulai mabuk. Gadis itu langsung berpikir, kalau presiden itu seorang playboy yang suka berpesta tiap malam. Dari kejauhan presiden sekilas mengenali gadis yang ada di depannya. Dia pun berdiri dan menghampiri gadis itu. Namaku Lee Hansong. Siapa namamu? Jia. Adik presiden melihat sepertinya kakaknya tertarik pada gadis ini, dan menyuruh gadis itu pergi keluar menemani presiden. Seketika gadis itu menolak, karena dia hanya bekerja sebagai pelayan. Tapi ia berubah pikiran, andai saja presiden tidak menolongnya waktu itu. Dia mungkin sudah menikah dengan tuan tanah yang dijodohkan orang tuanya. Gadis itu mengangkat gelasnya untuk berterima kasih kepada presiden. Setelah minum, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Jangan memaksanya. Yo Kak Lee, baru kali ini aku lihat kamu menghargai seorang gadis. Awas jangan sampai tertipu. Dia itu hanya pelayan, bisa berubah kapan saja. Aduh sakit-sakit. Jangan khawatir Kak Lee. Kamu itu tidak pernah tergoda. Aku hanya bercanda padamu. Kak Lee, kamu terlalu banyak minum. Ayo aku bantu, menginap di kamar hotel malam ini. Gadis itu meninggalkan ruangan presiden setelah melihat kakaknya dari balik pintu diganggu pria tua. Dia segera masuk ke ruangan, mengambil botol dan mengancam pria itu untuk melepaskan kakaknya. Pria itu lalu menyuruh minum anggur yang ada di meja. Kalau dia mau minum anggur ini, pria itu akan pergi sekarang juga. Ternyata ini semua jebakan kakaknya sendiri. Kandungan alkohol yang tinggi, seketika membuat kepala gadis itu merasa pusing. Dan target pun masuk perangkap. Jia, kamu jangan salahkan aku. Itu salahmu karena sudah mencampuri urusanku. Di mana gadis itu? Kenapa dia tidak bersamamu? Kalau begitu, kamu yang layani Kak Lee. Kamu akan dapat bayaran yang banyak. Tuan Lee, bukankah dia itu presiden grup Lee? Tampan sekali Tuan Lee. Kalau aku bisa mendapatkannya, seumur hidupku akan hidup dengan senang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu sudah lakukan tugasmu. Kamu bisa pergi sekarang. Aku yang beri minuman. Aku ingin bersamanya. Aku ingin gadis ini. Tuan Chen kenapa denganmu? Tuan Chen ini bersamaku. Kamu ikut denganku. Jia, kamu hancurkan rencanaku. Kamu berurusan denganku. Aku pusing sekali. Jia. Kamu sudah bangun? Tuan Lee. Kamu memberiku obat? Ke dalam gelas anggur itu? Aku? Untuk apa aku memberimu obat? Aku ini seorang presiden grup. Tidak suka bermain kotor. Kalau bukan kamu, kenapa aku bisa berada di kamarmu? Semalam kamu masuk sendiri. Tadi malam? Setelah aku minum 2 gelas anggur. Tidak mungkin ini perbuatan Yan. Memangnya kenapa kalau presiden?
Presiden juga manusia, bisa memutarbalikkan fakta dan pura-pura tidak mengenal orang. Kamu sudah ambil keperawananku. Aku, mengambil perawanmu, jadi ini yang pertama maksudmu. Aku sudah buat kesalahan. Aku juga tidak tahu, kalau akan terjadi seperti ini. Kalau benar apa yang kamu katakan. 1 miliar. Sebagai kompensasi karena aku tidak tahu. Siapa juga yang mau uang kotormu? Kamu jangan menghina orang. Jangan muncul lagi di depanku. Aku hanya berpikir, kamu itu sama seperti pelayan lainnya. Kamu sengaja ingin mendekatiku. Jia, semalam kamu tidak pulang. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Yan. Aku semalam minum terlalu banyak. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa. Aku lihat kamu dibawa pergi Tuan Li. Setelah itu aku tidak tahu. Yan. Klub malam itu pekerjaan berat. Aku sarankan kamu lebih baik cari pekerjaan lainnya. Aku mau lanjutkan kuliahku. Jaga dirimu baik-baik. Kamu berhenti bekerja mau lanjutkan kuliah. Aku tidak akan pergi. Di sini aku bisa dapat uang banyak. 1 bulan berikutnya. Nona Jia, selamat atas kehamilanmu. Dokter katakan padaku berapa biaya aborsi. Apa yang ada di pikiranmu? Untuk bisa hamil itu tidak mudah. Kalau kamu lakukan aborsi, seumur hidup kamu akan kesusahan hamil lagi. Halo Kak Li. Aku sudah di rumah sakit. Nenek dirawat di lantai berapa? Aku akan pergi jauh. Bukankah gadis ini yang bersama Kak Li waktu malam itu? Hei. Kamu periksa kehamilan? Aku tidak periksa. Kenapa kamu keluar dari ruang tes kehamilan? Aku ingatkan kamu, Tuan Li itu presiden grup Li Hansong. Jangan-jangan kamu mengandung anaknya. Aku pikir dia itu presiden sampah. Jangan merasa orang kaya, bisa seenaknya menggertak orang lain. Seorang presiden, tapi sukanya hamburkan uang di bar, mencampurkan obat bius pada pelayan. Sangat kotor, presidenmu itu orang kotor. Obat bius? Aku mau tanya padamu, 1 bulan yang lalu, saat Jia berada di KTV, apa yang terjadi selanjutnya? Dokter, apa yang dilakukan gadis itu barusan? Dia kesini konsultasi padaku, setelah aku periksa ternyata dia hamil. Benarkah dia hamil? Positif hamil. Jia, kamu sudah merebut apa yang seharusnya jadi milikku. Halo Bibi, aku mau beritahu sesuatu padamu. Kak Li, 1 bulan yang lalu, gadis yang bersamamu malam itu, sekarang dia hamil. Kamu lihat ini. Aku saja yang lihat. Ini berita yang bagus. Gadis seperti itu, bisa saja mengaku hamil. Belum tentu itu anakku. Kalau benar ini anakmu, ini sangat penting bagiku. Dia sudah masuk keluarga kita. Jangan biarkan hidup di luar sendirian. Cepat kamu cari dan ajak pulang ke rumah. Cepat pergi cari dia. Aku mau bertemu gadis ini. Cepat pergi. Terakhir kalian bertemu di KTV. Kenapa kamu tidak ingin bertemu lagi dengannya? Bukankah kalian terjadi kesalahpahaman? Tidak ada salah paham. Aku cuma bertemu gadis yang salah. Tuan Chen, kami mau laporkan sesuatu. 1 bulan yang lalu, pria tua bernama Daswa beri anggur yang dicampur bius pada Jia. Setelah itu Jia tak sadar memasuki kamar Tuan Li. Jadi artinya, dia berkata benar, dia dalam pengaruh obat bius. Apa yang ada di pikiranmu? Untuk bisa hamil itu tidak mudah. Kalau kamu lakukan aborsi, seumur hidup kamu akan kesusahan hamil lagi. Dokter, gadis yang baru saja kesini bernama Jia, di mana dia? Surat pernyataan sudah dibuat. Dia sekarang menunggu untuk aborsi. Aborsi? Nomor antrian 18 Nona Jia. Silakan masuk ruang operasi. Ada di mana Jia? Jadi kamu suaminya Jia? Suami macam apa kamu biarkan istri mau aborsi?
Di mana dia? Aku menyuruhnya untuk membayar tagihan ke bagian keuangan dulu. Jia. Kak Li. Gadis itu, mungkin sudah mendapatkan uangmu. Dia langsung kabur. Orang miskin mana peduli itu anakmu. Sebelum pergi dari hotel, aku memberinya uang 1 miliar. Aku mengira dia hanya permainkan aku. Bantu aku periksa amplop merah yang ada di laci hotel. Buka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah kartu bank. Apa maksudmu? Waktu itu aku yang pesan kamar hotel. Setelah itu pelayan hotel mengirimkan sesuatu padaku. Aku pikir itu tagihan dari pihak hotel. Chen Feiho. Nomor kartu banknya, 2665. Penyewa kamar nomor 88. Sepertinya kartunya terjatuh. Tolong kembalikan padanya. Baik Nona. Kamar nomor 88, atas nama Chen Feiho. Dia menemukan kartuku. Sudah dikembalikan padaku. Chen Feiho kamu? Kak Li maaf. Aku salah. Kamu sudah buat aku terjadi kesalahpahaman dengan Jia. Maafkan aku Jia. Maafkan aku Jia. Anakku. Ibu sudah membuat keputusan. Kita pergi jauh dari ayahmu yang sampah itu. Aku tidak akan menolakmu lahir ke dunia ini. Apapun yang terjadi, aku harus bisa menjadi seorang ibu. Jia. Kamu menolak dijodohkan keluarga, tapi pergi bersama pria yang tak dikenal. Si Bao, seret dia kita bawa pulang.